Karena tidaklah antum menyembelih untuk sesuatu kecuali untuk menghormati dan mengagungkan sesuatu tersebut. Maka menyembelih adalah ibadah. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam surat Al-An'am, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sungguhnya salatku, nusukku, nusuk artinya sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Nah, maka tujuan dari an-nusuk atau az-zabah itu adalah untuk at-taqarrub, dengan cara mengalirkan darah atau dengan cara menumpahkan darah. Nah, wa sarfuhu li ghairillahi syirkun akbar, dan memalingkannya, sarf masdar dari kata sarafa artinya memalingkan, dan memalingkan ibadah yang berupa menyembelih tadi kepada selain Allah tentu merupakan sebuah kesyirikan yang besar. Bahkan dia termasuk syirik akbar. Waqad qaranahu Allahu bis-shalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali menyebutkan az-zabah bergandengan dengan kata as-shalah. Qarana artinya bersamaan, berbarengan atau bergandengan. Fi mawadhi'a, di beberapa tempat. Mawadhi' jamak dari kata maudhi' artinya tempat-tempat, ayat-ayat maksudnya, min kitabihi, di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka salatlah engkau. Shalla yusalli, fil amrnya salli, li rabbika, ya, untuk Rabbmu, kepada Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah. Nahara yanharu, ya, para ulama di situ berbeda pendapat tentang menyembelih di sini. Ya, di antara pendapat ada mengatakan menyembelih di situ adalah menyembelih ketika hari raya Idul Adha. Wassalatu min afdalil ibadatil badaniyah. Kenapa kok salat itu digandeng, menyembelih itu digandeng dengan kata salat? Kenapa enggak salat itu digandengnya dengan puasa misalkan di ayat ini? Kenapa kok digandengnya dengan menyembelih? Jawabannya adalah karena salat itu merupakan ibadah badan yang paling utama. Wadzabhu min afdhalil ibadatil maliyah, dan menyembelih merupakan ibadah harta yang paling utama. Maka ketika kita mengatakan fashalli rabbika wanhar, terkumpul di situ dua jenis ibadah yang paling mulia, yaitu ibadah badan dan ibadah harta. Taib. Kalau kita sudah sepakat bahwasanya menyembelih adalah ibadah, maka memalingkannya kepada selain Allah hukumnya haram. Inna salata la yajuzu sarfuha li ghairillah. Sebagaimana salat tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Wa kadzalika dzabh, begitu juga menyembelih, la yajuzu sarfuhu li ghairillah, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Man sarafa naw'an min anwa'il ibadati li ghairillah fahuwa musyrik. Kan definisi dari syirik adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Yang mana ibadah itu adalah haknya Allah saja. Maka barang siapa yang sarafa, memalingkan naw'an, satu jenis, min anwa'il ibadah, dari jenis-jenis ibadah yang ada dalam Islam, li ghairillah, dipalingkannya kepada selain Allah, fahuwa musyrik, maka dia telah melakukan kesyirikan. Inna dzabha li ghairillah min a'zamil kabair. Sungguhnya menyembelih untuk selain Allah termasuk dosa besar yang paling besar. Al-kabair jamak dari kata kabirah, artinya dosa besar. Yaqulur Rasul sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, ya, riwayat Muslim, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Nah, ini hadis dari Ali radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, la'anallahu man la'ana walidayhi, la'anallahu man awa muhdisan, la'anallahu man ghayyara manaral abdi. Hadis yang sahih, riwayat dari Imam Muslim. 6. Taib.
itu poin yang pertama, bahwasanya menyembelih untuk selain Allah, mengalirkan darah hewan untuk selain Allah itu termasuk syirkun akbar. Dalilnya adalah la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Ya, dan ayat fasalli li rabbika wanhar. Baik. Kemudian poin yang kedua, ikhwah, as-safaru li ziyarati kuburil auliya. Safar, melakukan perjalanan yang jauh, ya, karena safar itu untuk perjalanan yang memenuhi syarat, ya, tidak termasuk perjalanan yang jaraknya dekat atau tidak perlu mengambil bekal. Ini khusus untuk perjalanan yang ya panjang, lama, ya, jaraknya jauh dan membutuhkan bekal persiapan sebelum berangkatnya. Baik. Jadi as-safar li ziyarati kuburil auliya. Safar, bepergian dengan sengaja untuk mengunjungi, untuk ziarah ke kuburil auliya, ke kuburannya para wali. Disebutkan dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum kubura." Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan-kuburan. Wala taj'alu qabri 'idan, dan janganlah engkau atau janganlah kalian menjadikan kuburan itu sebagai 'idan. 'Idan itu artinya tempat yang selalu kita kunjungi. Nah, untuk bisa lihat di Al-Kalimatul Jadidah, 'id artinya makan liziarah. Ya. 'Idun bukan artinya hari raya di sini, ya. Ini Eid secara bahasa. Eid secara bahasa artinya makan liziarah, makan tempat yang kita kunjungi atau tempat yang kita datangi berulang kali. Baik. Jadi jangan jadikan kuburan itu sebagai tujuan utama kalian untuk safar. Ya, sengaja bepergian misalkan dari Indonesia ya ke Madinah hanya untuk mengunjungi kuburan Nabi saja, itu tidak boleh. Ya. Tapi kalau untuk sholat di Masjidil Haram, ya, atau di Masjid Nabawi, maka boleh, ya, disambilkan, ya, setelah sholat di Masjid Nabawi, ya, kita disunahkan untuk mengunjungi kuburan Nabi SAW. Wasallu alaiya, karena diperintahkan adalah bukan mengunjungi kuburan Nabi, tapi berselawat atas Nabi. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Karena salawat kalian kepadaku tabluguni, itu akan sampai kepadaku, haitsu kuntum, dimanapun kalian berada. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang manusia, orang-orang, untuk an yaj'alu qabrahu 'idan, untuk menjadikan kuburan beliau sebagai tempat ziarah. Ya, Nabi melarang itu. Hirsan ala hifzi ummatihi minasyirk. Ya, karena tujuan beliau adalah untuk hifzi ummatihi, menjaga umatnya dari kesyirikan. Jadi menutup celah untuk terbukanya pintu kesyirikan. Nah, jadi ini ziarah kubur. Ya, jadi ziarah kubur itu hukum asalnya adalah dianjurkan, disyariatkan. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, ya, misalkan Nabi SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang ya kunjungilah atau ziarahilah kuburan-kuburan itu. Ya, karena apa? Karena tudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada akhirat. Baik. Nah, jadi Nabi SAW itu senantiasa berusaha, ya, sekuat mungkin untuk membuka adanya celah, berusaha untuk menutup celah kepada terjatuhnya kaum muslimin kepada kesyirikan. Nah, ya, maka ya, apapun ya, celah-celah itu Nabi SAW pasti berusaha untuk menutupnya. Baik. Jadi
tidak diperbolehkan kita sengaja safar untuk mengunjungi kuburan Nabi SAW. Ya, karena dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, la tusyaddur rihalu illa ila salasati masajid. Nggak boleh kita sengaja melakukan perjalanan dalam rangka ibadah, ya, kecuali ke 3 masjid. Apa itu? Al-Masjidil Haram, ke Masjidil Haram. Wa Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ke Masjid Nabawi, Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa Masjidil Aqsa, dan ke Masjidil Aqsa. Nah, berarti nggak boleh kita safar dalam tujuan ibadah, ya, semata-mata hanya ke tempat itu saja. Tapi kalau merupakan rangkaian boleh. Misalkan ya, ziarah ke Masjid Nabawi, kemudian setelah itu ya mengunjungi kuburan Nabi SAW, maka itu diperbolehkan. Tapi murni tujuan hanya untuk mengunjungi kuburan Nabi SAW, maka itu tidak diperbolehkan. Karena melakukan perjalanan jauh untuk ya tempat-tempat yang seperti itu, ya ini menyelisihi ya, syariatnya atau kebiasaannya orang Bani Israel. Orang-orang Bani Israel itu suka pergi-pergian jauh untuk mengunjungi tempat-tempat yang mereka anggap suci. Maka kita diperintahkan untuk menyelisih mereka. Waqad karihal Imam Malik li ahli Madinah an ya'tu qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik, beliau adalah Imam Darul Hijrah, ya, Imam Mufti utama di kota Madinah. Beliau SAW memakruhkan ya, an ya'tu qabran Nabi, orang-orang yang sengaja mendatangi kuburan Nabi SAW. Jadi orang Madinah sengaja datang ke kuburan Nabi, atau orang luar Madinah sengaja datang ke Madinah untuk mengunjungi kuburan Nabi saja, itu dibenci oleh Imam Malik. Tujuannya apa? Likai la yusbiha dzalika 'adatan tsabitah, agar hal tersebut tidak menjadi kebiasaan yang tetap. Ya, tidak menjadi kebiasaan sehingga dianggap bagian dari ajaran agama, nggak boleh. Wa qala lan yusliha hadhil ummata illa ma aslaha awwalaha. Ya, kemudian Imam Malik mengatakan tidak akan baik umat ini kecuali dengan apa yang telah membuat baiknya umat ini di kalangan ya 3 generasi yang pertama. Jadi para sahabat menjadi baik disebabkan oleh ittiba mereka dengan Nabi. Maka kita sekarang tidak akan menjadi baik kecuali dengan ittiba kita kepada Nabi SAW. Kemudian perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang di kuburan itu ada 2 jenis. Wa huwa naw'an masyru'un wa mamnu'. Ada yang masyru' yang disyariatkan, ada yang mamnu' yang dilarang. Jadi tidak dilarang mutlak menziarahi kuburan itu ya, tapi ada aturan-aturannya. Nah, apa yang disyariatkan? Ma syara'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hal-hal yang disyariatkan dan diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam min ziyaratil kubur allati yazuruhal muslim muttabi'an lis-sunnah, yaitu tujuannya untuk mengikuti sunnah. Apa saja yang dilakukan, yang disyariatkan? Fayad'u li ahliha umuman, ya, mendoakan keluarga-keluarganya umuman, ya, mendoakan afwan li ahliha di sini penghuni kuburan, ya, orang-orang yang dimakamkan di situ maksudnya. Mendoakan penghuni kuburan umuman secara umum, wali aqaribihi wa ma'arifihi khususan, dan untuk keluarganya secara khusus. Jadi doakan seluruh ya yang ada di dalam komplek pemakaman tersebut. Ya, makanya kita disunahkan ketika memasuki areal pemakaman untuk berdoa. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Ya, wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lahikun, as'alullah lana walakumul afiyah. Ini adalah doa ya, yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita hendak ziarah kubur. Di dalam doa ini termaktub ucapan tadi, ahlad diyar minal mu'minin. Ya, keselamatan atas kalian wahai ya, ahlad diyar, penghuni kuburan, ya, dari kalangan kaum mukminin dan kaum muslimin. Nah, baru kemudian mendoakan keluarga-keluarganya yang ada di kuburan itu secara khusus. Fayakunu muhsinan ilaihim biddu'a ilahum wa talabil afwi wal maghfirah war rahmati lahum. Maka dia telah melakukan suatu perbuatan yang baik dengan mendoakan mereka, wa talabil afwi wal maghfirah,
memintakan maaf dan ampunan, warahmah lahum, dan memintakan rahmat ya dari Allah untuk mereka. Wa muhsinan ila nafsihi, dia juga telah berbuat baik kepada dirinya sendiri. Jadi dia berbuat baik kepada penghuni kuburan yang dia doakan, dia juga berbuat baik kepada dirinya sendiri. Kenapa? Bittiba'is sunnah wa tadzakkuril akhirah, karena dia telah mengikuti sunnah wa tadzakkuril akhirah, dan mengingat akhirat. Itu perbuatan yang disyariatkan ketika ziarah kubur. Misalkan adalah mendoakan, bukan berdoa. Beda ya. Ya, mendoakan penghuni kubur dengan berdoa kepada penghuni kubur. Taib. Ammal mamnu' fahuwa naw'an. Adapun yang terlarang, perbuatan-perbuatan yang terlarang di kuburan, itu ada dua jenis. Ahaduhuma muharramun. Yang pertama adalah yang muharram, yang terlarang, yang haram hukumnya. Wa wasilatun ila syirk, karena dia adalah perantara kepada kesyirikan. Kata masuh biha, semisal mengusap-ngusapnya. Nah, tamasuh itu artinya mengusap-ngusap kuburan, ya, mengusap-ngusap dinding kuburan. Nah, jadi ini merupakan salah satu hal yang diharamkan, mengusap-ngusap dinding kuburan sebagaimana dilakukan oleh orang-orang sufi. Wat tawassuli bi ahliha, begitu juga bertawasul dengan ya penghuni kuburan yang menjadikan wasilah. Misalkan kita berdoa kepada makamnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya sampaikanlah kepada Allah bahwasanya saya meminta ini dan itu, ini tawasul. Maka ini tidak diperbolehkan. Ini adalah perantara kepada kesyirikan. Wassalati indaha, begitu juga tidak diperbolehkan untuk sholat di kuburan. Ya, bukan sholat jenazah ya. Sholat di kuburan maksudnya sholat di hadapan kuburan itu, sebagaimana kita sholat di masjid. Nah, wa israjis suruj indaha, begitu juga tidak boleh israj. Israj itu masdar dari kata asraja yusriju, menyalakan. As-suruj itu jamak dari kata siraj, artinya pelita. Menyalakan obor, lampu-lampu di kuburan. Nggak diperbolehkan oleh Nabi SAW. Ya, kenapa? Karena itu pengantar kepada atau hal yang bisa membuka celah kepada kesyirikan. Wal quluwi fiha wa fi ahliha, begitu juga bersikap berlebih-lebihan terhadap kuburan dan terhadap penghuni kuburan. Itulah kenapa kita dilarang meninggikan kuburan, ya, mengkeramiknya dan sebagainya. Itu tujuannya adalah untuk ya mencegah terbukanya celah-celah kesyirikan tadi. Nah, taib wa nahwi dzalik, dan perbuatan-perbuatan yang semisal fahiya muharramatun, maka ini adalah perbuatan-perbuatan yang terlarang, hukumnya haram karena dia adalah perantara kepada kesyirikan. Nah, ya, jadi perbuatan ini hukum asalnya adalah mubah. Makan-makan misalkan, makan-makan itu mubah, bahkan bisa jadi wajib. Kan tapi kalau diniatkan dengan cara yang salah, ya, makan-makan di kuburan mengharapkan berkah misalkan, maka ini adalah perantara, pengantar kepada kesyirikan. Maka Islam itu sangat memperhatikan agar jangan sampai kita terjatuh kepada dosa yang paling besar, yaitu dosa kesyirikan. Taib. Sanihima, kemudian jenis yang kedua yaitu kufrun. Ya, tadi yang haram dikarenakan dia pengantar kepada kesyirikan. Yang kedua ini adalah kufur, kekufuran. Artinya dia mengeluarkan seseorang itu dari Islam. Kadu'ai ahlil kubur, misalkan berdoa, ya, meminta kepada penghuni kuburan. Ya, wal istighosah bihim, istighosah dengan mereka, minta bantuan, itu istighosah. Wal i'tiqad, atau meyakini bahwasanya mereka penghuni kuburan itu yanfa'un au yadurun, bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat. Ya, meminta anak itu memberikan manfaat, minta rezeki itu memberikan manfaat. Menolak mudarat misalkan berlindung dari kemiskinan, berlindung dari wabah penyakit, nah, itu yadurun maksudnya. Wa talabil hawaij ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah minhum, itu juga tidak diperbolehkan meminta hajat-hajat dunia atau hajat-hajat akhirat dari mereka. Hawaij itu ya, maksudnya kebutuhan-kebutuhan dunia, ya, atau ya, perkara-perkara akhirat. Wa hadza syirkun akbar,
ini adalah syirik besar, wa huwa mithlu ma yaf'aluhu ubadul asnam ma'asnamihim. Ini semisal dengan apa yang dilakukan oleh ubadul asnam, ya, penyembah-penyembah berhala, ma'asnamihim, terhadap berhala-berhala mereka. Taib. Maka ini ya tidak diperbolehkan. Ya, hukumnya adalah kekufuran. Tapi maka berhati-hatilah dalam masalah ini, ikhwas sekalian, dalam masalah ziaratul kubur. Ya, pelajari kitab-kitab para ulama, ini hanya ringkas sekali. Antum buka kitab-kitab yang lebih luas, sedikit syarah-syarah dari kitab tauhid, kitab-kitab para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Antum baca dengan baik di situ apa hukum menziarahi kuburan, apa saja adab-adabnya, ya, apa saja aturan dan larangan-larangannya.